Makasih guruku, berkatmu aku tahu aksara, berkatmu aku paham logika, berkatmu aku paham bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wawan Harida, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua, jurusan Seni Budaya Universitas Lampung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sahri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar lebih berkah di pembelajaran hari ini, boleh kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Malik dipimpin untuk berdoa. Allah, thank you so much for your blessing and mercy today that has made us able to learn. Please bless our teachers, Mr. Dani and its mentors. Keep their family under your protection and make it easy for us to accept and learn from all of their lessons today. Amin. Al-Fatihah. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya teman-teman atas doanya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, berkah, dan pahala yang terbaik buat upaya teman-teman semua di saat pembelajaran hari ini. Dan semua peralatan, semua yang teman-teman gunakan itu kelak menjadi saksi pemberat pahala di yaumul akhir. Amin. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Boleh teman-teman membuka LMS-nya dan langsung isi presentasinya di LMS ya. Yuk, silahkan. Sambil mempersiapkan semua peralatan. Ya, ada di sana PBL2 namanya ya. Kalau sudah diisi ya, kita akan memulai dengan mengapersepsi dulu ya semua yang dipelajari di pekan lalu ya. Kita sudah belajar mengenai apa? Oke, loops audio. Terus, apalagi yang sudah kalian pahami? Aransemen musik. Aransemen musik apa? Jingle. Oke, good. Jingle. Cirinya jingle apa? Singkat. Singkat apanya? Durasinya singkat. Oke, apalagi? Teman-teman sudah mencoba sediawan di rumah? Sudah? Oke, gimana? Bingung apanya? Nggak apa-apa, yuk sampaikan mengenai percobaan kalian dengan Studio One mencoba membuat musik. Apa yang kalian rasakan dengan Studio One? Membingungkan di hal apanya? Pakainya bingung. Oke, apalagi? Susah membuat, maksudnya lagu apanya? Vokalnya atau apa? Dari segi vokalnya? Atau menggabung-gabungkan musiknya? Oke, bagus. Oke, siapa yang bisa memulai new project? Angkat tangan. Liana, silakan. Di sini. New project. Boleh sambil dijelaskan? Jadi untuk memulai project atau membuat lagunya, kita harus mengklik
Terus habis ini kita klik OK. Ya, boleh. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, di sini sudah tersedia loop ya. Loopnya ada di file. Membuat apa ya? Bentuk loopnya dari drum. Angkat tangan, silakan. Bukit, coba aja yuk, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kita masih dalam tahap mencoba pengetahuan kita. Iya, ngedrag. Ayo, Bukit coba, ayo. Berani. Iya, coba cari drum. Ada nggak drum? Jadi pertama itu buka file dulu, terus itu buka file yang musiknya itu. Kalau udah muncul kayak gini, klik yang tombol ya apa file yang hitam ini, terus bisa pilih ada yang akustik, standar, sama yang trap. Oke, yuk coba silakan. Susah banget pakai apa? Kalau yang mau kayak gini, susah banget pak. Kliknya susah banget. Ditahan, nah gitu. Oke, good. Nggak masuk. Itu yang udah ada ditarik aja. Iya bapak ya susah. Kan di situ juga bapak. Ya intinya kalian hold, pas sudah di hold, nanti sama kalian langsung di drag ke posisi yang kalian mau. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, siapa yang bisa menempatkan si fit bar? Siapa yang bisa menempatkan itu? Ini udah fit bar belum? Ada, oke, bagus. Ada yang fit dan ada yang tidak. Jasinda boleh? Coba. Oke, siapa yang mau coba? Damar yang mau coba? Ini laptopnya Damar pasti kenal. Coba ya. Ya. Ya, coba itu ada 3 ya. Ada 3 audio. Coba pada ini mau yang atas, paling atas itu di fitbarkan ke bar ke 1 dan 2. Yang paling atas. Ayo. Oke. Sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan bahwa hari ini kita akan apa? Oke, good. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Ya. Presentasinya seperti apa? Nah, presentasinya itu adalah mengemukakan, menyampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh teman-teman semua mengenai apa? Caranya kita akan menentukan siapa yang duluan untuk presentasi. Coba teman-teman semuanya berdiri. Semangat ya semuanya dan konsentrasi ya. Konsentrasi dengan kata B1. Ketika ada kata B1 dan ada instruksi berarti teman-teman melakukannya. Ya. Kalau tidak ada kata B1, teman-teman melakukannya, itulah yang duluan dan seterusnya. Siap? Siap. Oke, fokus. Semangat pagi. Selamat pagi. Oke, bagus. B1, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, tunas sungguh. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 tampil pertama. Oke. Ini punya siapa ini? B1 punya siapa ini? Oke, bukan, ini punya sekolah. Oke. B1 1. Oke, B1 2. Oke. 3. 1. B1 3. B1 1. Oke, tepuk tangan. Oke, tanpa konsentrasi semuanya. Boleh. Yang presentasi yang pertama adalah kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 boleh menunjuk untuk kelompok berikutnya. Oke, siap semuanya? Oke, yuk boleh. Teman-teman duduk semuanya. Nah, itu dia duduk duluan. 3. Oke. Damar kedua, ketiga. Oke, tampilnya. Berarti yang belum ini ya. Gamenya berakhir. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, gamenya sudah berakhir. Oke, yuk sudah. Teman-teman boleh duduk. Untuk memulai presentasi ya. Silakan ketua, seluruh ketuanya pada ini beri waktu 30 detik untuk mengemas bagaimana bentuk presentasinya saat di depan. Berunding dulu di sini.
Berunding dulu. Bagaimana bentuk presentasinya? Silakan. 2. Hah? Enggak, sesama ketua mau seperti apa? Yuk, 1, 2, langsung 3, 4, langsung ke depan ketuanya. Audrey, ayo. Yuk, silakan. Bentuk presentasinya seperti apa? Satu poin penilaian sudah Pak Dani lakukan, ya. Itu dari diskusi kalian, dari hasil diskusi kalian. Nah, sekarang yang dinilai adalah presentasi kalian. Ya, diharapkan semuanya aktif, semuanya pentingkan. Nah, setelah ini teman-teman, setelah misalnya mungkin sudah masuk kelompok 1 sudah selesai, langsung mengupload tugasnya di LMS. Sudah ada instruksinya di sana, apa saja yang harus di-upload, ya, yang harus disubmit di LMS. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok pertama akan mempresentasikan 2 masalah beserta 2 solusinya. Untuk masing-masing kelompok siapkan pertanyaan untuk kelompok pertama. Untuk kelompok pertama silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Jasinda sebagai ketua kelompok. Saya Karura sebagai sekretaris. Jawabannya ini. Saya Reza sebagai penjelas solusi. Nama saya Mukid sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan dan solusi dalam tugas proyek kita, yaitu pembuatan jingle khususnya dalam penggunaan Studio One. Permasalahan yang pertama yaitu menggunakan metode panning. Mungkin sebagian orang mengira bahwa metode panning itu merupakan metode yang mudah. Cuman mungkin beberapa orang yang baru mengenal Studio One menganggap metode panning itu adalah suatu metode yang susah. Jadi di sini kita akan memberi bagaimana cara menggunakan metode panning. Pertama, tentukan instrumen yang sudah di-drag ke dalam Studio One itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk membuka hotbarnya, kalian klik tombol mix yang ada di kanan bawah dekat browse. Lalu sini kalian bisa nentuin mau suaranya itu ada di kanan atau di kiri. Sekarang kita coba kanan dulu, dua-duanya di kanan ini. Gak ada suara, sebentar. Jadi ini fullnya itu ada di kanan. Jika kalau mau ke kiri. Yang kedua itu permasalahan saat menentukan nada ataupun liriknya. Berdasarkan pengalaman saya pada proyek sebelumnya, yaitu membuat lagu, saya waktu itu cukup kesulitan karena itu baru pertama saya membuat lagu. Jadi khususnya dalam pembuatan lirik dan nada saya kesulitan. Tapi karena untuk proyek yang sekarang, karena kita udah dapat pengalaman dari proyek yang kemarin, insya Allah sekarang bisa lebih mudah. Solusi dari permasalahan kami yaitu yang pertama, banyak mencari tahu dan belajar. Karena dengan kita mencari tahu dan banyak belajar, kita lebih mudah menggunakan Studio One dan lebih mudah untuk membuat jingle. Yang kedua itu sering latihan dan mempraktikkan membuat lagu di Studio One. Dan yang terakhir ada membuat dan mendengarkan lagu dengan perasaan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Jadi apakah ada pertanyaan untuk kelompok pertama? Kalau panning itu gunanya buat apa? Jadi panning sendiri itu untuk menentukan posisi lagu terdengar di kiri atau di kanan. Karena banyak Biasanya kalau panning biasanya kalau panning itu dipakai pas apa? Panning itu biasanya kalau misalnya kalian bikin lagu kan harus ditentuin ya, mau dari kanan atau kiri. Biasanya juga ada lagu yang cuma munculnya itu di kanan doang. Jadi kalau gitu kan biasanya suka boring gitu ya. Kalau untuk panning itu bisa membuat lagu kita menjadi lebih enak atau enggak? Mungkin
Karena musik itu sendiri masing-masing orang punya masing-masing selera. Jadi mungkin ada yang suka kalau suara dari lagunya itu mix di kanan dan di kiri, tapi ada juga orang. Sama izin menambahkan untuk panning itu kadang-kadang kalau misalnya kita ngedengerin lagu pakai headset, tiba-tiba lagunya tuh kayak tiba-tiba keluarnya dari kanan aja atau dari kiri aja tuh kan, jadi kayak lebih ada sensasi yang berbeda gitu loh. Jadi pas. Baik, karena pertanyaan sudah ada dan waktu sudah habis juga, silakan untuk kelompok pertama untuk menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman untuk proyeknya nanti saat membuat jingle. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 ya sudah memberikan presentasinya. Berikutnya silakan moderator dipimpin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melihat presentasi dari kelompok 4. Jadi kita dari kelompok 4 akan di sini kita mengangkat 2 masalah pada studi 1, yaitu yang pertama ada ketepatan nada saat bernyanyi. Nada vokal pada lagu tidak sesuai dengan instrumen atau nada-nada vokal tidak stabil. Yang kedua, pemrosesan efek yang bunyi statik atau tidak jelas. Efek tidak cocok dengan jenis instrumen atau suara vokal. Selanjutnya ada solusi untuk permasalahan di ketepatan nada atau pitch, yaitu melatih pendengaran, sesuaikan suara vokal dengan tangga nada instrumen. Dan Selanjutnya ada solusi dari efek. Itu pengguna harus mengetahui jenis-jenis efek yang akan dipakai, tidak memakai lebih dari 2 efek di setiap track. Nah, yang pertama itu audio memiliki bunyi statik atau tidak jelas. Jadi seperti ini nih. Misalnya saya. Nah, ini kan biasa aja sebelum memakai efek. Nah, sekarang saya pakai efek. Nah, ini satu efek. Lalu, nah, coba saya mainkan. Nah, itu audionya apa sih namanya? Ya, sangat tidak jelas. Apalagi kalau saya tambah lagi satu. Solusinya kita itu harus mengerti efek-efek yang akan kita pakai. Nah, solusi yang kedua yaitu saya ulang coba. Nah, suaranya dan kelompok 4 juga sudah selesai presentasinya. Jadi di sini hanya satu pertanyaan saja. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Itu yang audio efeknya itu udah ada langsung dari studio One-nya atau dari studio One-nya. Semoga ini bisa menambah wawasan studio One kalian. Sekian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplausnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melihat presentasi dari kelompok 2 tentang permasalahan yang dihadapi oleh pengguna Studio One dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan sebelum memulai ke presentasinya, aku mau tes semangat kalian dulu. Selamat pagi. Pagi. Nggak semangat banget sih. Sekali lagi, harus lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, tunas unggul. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kita. Jadi permasalahan yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan lambang bunyi bahasa yang sesuai dengan pola-pola standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Solusinya adalah pelafatan setiap kata harus jelas agar calon pemberi dapat mengerti pesan yang terdapat di dalam jingle tersebut. Permasalahan yang kedua adalah
vokal. Tidak semua orang mempunyai pitch atau ketepatan nada pada suaranya. Maka apabila kita mengetahui cara mengedit vokal yang kita sudah nyanyikan, itu akan membantu mudah membuat lagu yang enak didengar. Solusinya adalah yang pertama, cut audio atau bagian yang kalian ingin edit. Ini contohnya di Studio One. Yang pertama kalian harus lakukan adalah klik kanan, lalu klik tune di bagian sini. Nah ini sudah saya jadikan 100. Kalau misalkan mau lebih rendah boleh diketik contohnya 50. Cukup smooth. Mungkin tidak terlalu terdengar, tapi kalau misalkan kalian dengar dengan baik-baik, suaranya yang 100 tune-nya lebih smooth dan lebih enak didengar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kan ada yang mau bertanya. Kenapa menurut kelompok 2 artikulasi menjadi suatu permasalahan? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa artikulasi adalah pelafalan yang jelas dari setiap katanya. Maka dari itu, kalau pelafalan kita tidak jelas saat menyampaikan sesuatu, orang tidak akan mengerti. Baik, kami harap presentasi kami pada hari ini dapat membantu kalian untuk lebih baik lagi dalam pengoperasian Studio One. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada hari ini kita akan presentasi dari kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi saat proses pembuatan jingle beserta solusinya. Masalah pertama, menggabungkan lirik dengan nada. Beberapa dari kakak kelas kita terlihat kesulitan dalam menyamakan atau menggabungkan lirik dengan nada, sehingga lirik kurang menyatu dengan nada yang membuat tidak enak didengar. Salah satu solusinya adalah dengan dengan cara menggunakan metode lain, yaitu rap. Kita juga bisa meminta bantuan teman atau orang lain yang sudah pandai dalam hal ini, sehingga dapat membimbing kita. Untuk masalah yang kedua, ada suara vokal yang tertimpa dengan suara instrumen. Beberapa kakak kelas kita juga mengalami masalah ini, sehingga suara vokal tidak terdengar karena tertimpa suara instrumen yang terlalu mendominasi, sehingga promosi tidak tersampaikan dengan jelas kepada pendengar. Untuk solusinya, masalah kedua ini dengan cara mengatur settingan volume secara suara vokal dan instrumen. Nah, bisa didengar kalau suara vokalnya itu nggak terlalu kedengaran kan? Nah, jadi untuk memperbaikinya itu cukup sederhana, itu dengan mengatur volumenya. Yang instrumen jadi lebih rendah atau yang vokal jadi lebih tinggi. Nah, kedengarannya lebih enak kan? Vokalnya udah kedengaran kan? Ya, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok 5. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membantu kalian untuk kedepannya dalam membuat jingle. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3 presentasikan tentang dua permasalahan. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama, permasalahan yang diangkat adalah vokal menimpa instrumental. Yang kedua, kesulitan mencocokkan audio loops atau instrumen. Yang pertama, masalah yang kedua, solusi ini juga bisa diterapkan jika instrumental menimpa suara vokal. Yang kedua adalah menciptakan instrumen. Keseringan kali kelas kita yang sebelumnya agak kesulitan menciptakan instrumen. Jadi misalkan ada yang malah mengambil instrumennya orang lain, ada yang nggak cocok gitu. Solusinya adalah mendengarkan track yang telah dimasukkan. Yang kedua, kalau misalkan saat kita dengarkan, oh ini kurang cocok, kita bisa mengganti loops audionya itu dengan audio lain yang sekiranya itu cocok. Yang ketiga, mengulangi tahapan tersebut hingga track yang dibuat sesuai. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Everybody attention? Ready. Oke, secara keseluruhan ya, Mbak Dani sangat memberikan apresiasi buat teman-teman semua ya. Pertama mengenai bentuk presentasi ya, teman-teman bisa menyampaikan berbagai permasalahan dari setiap kelompoknya ya. Nah, untuk hal berikutnya mengenai metode panning. Tadi ada pertanyaan bagus. Apa sih bagusnya kita menggunakan metode panning? 1, 2, 3, 4 numpuk di tengah. Secara visual, enak nggak? Nah, itu secara visual. Secara audio pun sama. Kita bisa ditempatkan di sebelah kanan, tempatkan sebelah kiri, bahkan kita bisa menempatkannya di mana? Di tengah, bahkan bisa di belakang, di depan. Tekniknya betul. Ada alat yang harus kalian gunakan, harus menggunakan apa? Speaker yang bagus. Atau yang bisa kalian gunakan secara sederhana adalah menggunakan headset. Headsetnya yang tertutup. Jadi ketika kita menggunakan itu, kalian simpan. Kita minim sekali mendengar suara di luarnya. Bagaimana proses presentasi hari ini atau pembelajaran hari ini? Oke, kita bisa menambahkan pengetahuan dari apa yang tidak kita ketahui ya, karena berbeda kelompok, berbeda kepala, itu pasti berbeda isinya, berbeda pemahamannya. Teman-teman boleh memberikan aplaus untuk presentasi hari ini untuk kelas kita ya. Terima kasih ya teman-teman. Jangan sampai lupa, kita harus selalu tetap bekerja sama, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai setiap karya yang nanti akan kita buat. Sudah saatnya ya kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat-nikmatnya. Terutama di hari ini Pak Dani ingin menyampaikan nikmat berilmu ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang tinggi kedudukannya di mata Allah, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Kedudukan orang yang berilmu dan tidak menggunakan ilmunya atau dia tidak berilmu itu berbeda sekali. Salah satu contohnya ketika kita misalnya ini kita analogikan ketika kita mau sholat. Ketika kita mau sholat, orang yang berilmu bagaimana dia caranya mengambil wudhu dan supaya mendapatkan banyak pahala. Bagaimana caranya? Nah, orang yang berilmu itu pasti tahu supaya langkahnya dari sini, misalnya dari sekolah ini ke masjid mendapatkan pahala. Bagaimana? Dia mengambil wudhunya tidak di masjid, tapi dari tempat dia sebelum wudhu di mana? Ya, di SMP ya sejauh mungkin. Karena semakin jauh ya pahalanya makin besar. Kenapa? Satu langkah kita dihapuskan dosa, dan langkah kedua apa? Kita dinaikkan derajat. Itu yang bisa Pak Dani sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa terus bekerja sama dengan Pak Dani sampai akhir proses pembuatan jingle. Tapi apa yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya adalah mengenai praktik membuat jingle itu sendiri ya. Boleh diakhiri oleh Sahjat ya dengan beristighfar dulu, lalu berdoa kifaratul majelis ya. Oke, teman-teman boleh duduk dengan rapi dulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya terima kasih atas waktunya dan sudah membantu kegiatan proses pembelajaran hari ini dengan baik ya. Pak Dani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Dani dan Pak Dani. Amin wa iyyakum. Terima kasih teman-teman. Boleh. Thank you for watching. Please come alive, share and subscribe.